Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini kami sebagai tuan rumah Farkes di kantor DPP Farkes kedatangan 3 tokoh buruh nasional hadir bersama-sama kita pada saat ini. Saya perkenalkan satu persatu. Pertama adalah Ayah Didi sebagai Ketua MN STI, Majelis Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dan juga beliau Ketua PB PGRI Masa Bakti 21. Kedua, Pak Yufni sebagai Wakil Ketua MN KSPI, dan beliau 4 periode menjadi Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Farmasi Kesehatan. Dari Munas pertama, kedua, ketiga, keempat menjadi Ketua Umum Farkes. Dan yang ketiga, Bung Diding sebagai Sekretaris Majelis Nasional KSPI, dan beliau juga aktif di Federasi Pekerja KEP, Kimia, Energi, Pertambangan. Nah, sangat berbahagia sekali kami dari Federasi Serikat Pekerja Farkes dapat berkumpul dengan tokoh-tokoh ini, dan juga kita tahu lah tokoh-tokoh ini semua sangat sulit dipersatukan, sangat sulit ditemukan, maka sangat bahagia bagi kita semua bisa bersatu bersama untuk mendiskusikan tentang perburuhan. Nah, saya Idris Idham sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Farkes Renovasi Munas kelima anggota DEN KSPI dan anggota DEN KSPI. Nah, pada hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Terima kasih semua dengan kehadiran bapak-bapak dan para aktivis buruh senior-senior kita ini semua. Semoga pertemuan ini dapat bermanfaat, diskusi kita ini dapat bagi para generasi buruh dan juga para aktivis dan yang siap menjadi aktivis. Kenapa? Karena kita bicara dengan para tokoh-tokoh yang mengalami langsung tentang pergolakan perburuhan Indonesia. Nah, kenapa kita bicara tentang pergolakan perburuhan Indonesia saat ini? Sangat penting sekali, sebab saya sebelumnya berbicara banyak dengan Bung Diding, dan dia bicara tentang bahasa bagusnya adalah bicara tentang masa depan harus melihat masa ke belakang, sejarah. Kita tidak boleh lupa sejarah. Maka hari ini saya sebagai host, sebagai Ketua Umum Farkes, bukan sengaja, ini secara kita sengaja pakai baju ini dan Pak Diding buruh berdikari, bicara buruh berdikari dan ini adalah telah dicetuskan, telah diamanatkan, dibicarakan oleh Presiden pertama kita Soekarno tahun 65. Nah, kita bicara tentang buruh berdikari. Apakah sejarah ini perlu kita bagi buruh sampai sekarang ini? Maka dari itu sangat berterima kasih kepada Pak Diding yang bisa membuat kita hadir di sini, juga ini juga beliau sebagai inisiator. Maka kita banyak berdialog tentang buruh ini dengan tokoh muda dari buruh, Pak Diding. Maka kita bicara Pak Diding bagaimana dulu tentang bisa mencetuskan buruh berdikari ini, memberikan suatu ke saya hadiah baju buruh berdikari. Nah, bagaimana Pak Diding tentang 1 Mei 65 ini, tentang buruh berdikari tersebut? Ya, Pak Diding. Pertama-tama saya terima kasih kepada Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, ya Bung Idris sebagai Ketua Umum dan Pak Yufni sebagai sesepuh dari Farkes, dari Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan. Ya, pada intinya sebenarnya pembicaraan ini untuk bagaimana kita ke depan untuk meraih masa depan. Karena bagi saya sesuatu masa depan itu bukan saja untuk menghilangkan atau bukan saja untuk menggapai, tetapi ada sesuatu tujuan yang memang kita harus capai. Yang pertama, jadinya sekarang ini manusia-manusia di Indonesia, manusia-manusia di milenial sekarang, manusia modern, dia secara kecerdasan bagus,
membuat sesuatu yang memang bisa dibilang perombakan, bisa dibilang sesuatu yang menjadi suatu motor, tetapi ada sesuatu yang ditinggalkan, yaitu sejarah. Sedangkan kita, apa yang kita kerjakan hari ini, itu sebenarnya untuk masa depan, demi mengembalikan kejayaan masa lalu. Makanya ketika saya diskusi dengan Bu Gilis, kok mengembalikan kejayaan masa lalu? Masa lalu itu kan sudah lampau. Bukan, masa lalu itu adalah itulah masa depan yang real. Nah, kenapa? Saya mengambil itu dari suatu kitab suci yang saya yakini, yaitu Al-Quran. Pertemuan antara keinginan pertemuan Nabi Musa dengan Allah, dan dia bukan Allah menerima, akan tetapi dia dipertemukan dengan Nabi Khidir, suruh belajar dulu dengan Nabi Khidir. Dan di situ ada 3 perkara. Ada 3 tahap pembelajaran kehidupan. Dan Nabi Musa pada waktu itu cuman hanya nggak boleh bertanya. Tapi kalau dia bertanya ya gagal. Jadinya pertama dia berlayar dengan Nabi Khidir, terus perahunya dibocorin dengan Nabi Khidir. Dia bertanya kenapa perahu dibocorin. Nah, di situ juga sudah gagal. Yang kedua, ketemu dengan anak kecil, ganteng, cerdas, yang kemungkinan nantinya akan memimpin dunia, tapi dimatiin dengan Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir ini yang diberi kekuasaan dengan Allah, yang dikasih hak veto untuk mematikan anak kecil itu cuma Nabi Khidir. Dan yang ketiga ini yang menarik, yaitu apa? Membenarkan pagar di rumah tua. Nah, inilah ibaratnya Indonesia. Jadinya kayak Majapahit itu bukan masa lalu kalau bagi saya. Majapahit itu adalah masa depan yang harus kita raih. Karena di Majapahit itu tatanan bernegara, tatanan bermasyarakat, berbangsa, itu sangat manusiawi. Akan tetapi, semua yang berkaitan dengan Majapahit itu nggak ada sama sekali kita temukan secara real, secara nyata. Dan saya bersyukur ketika saya menemukan pidato, bukan pidato ya, amanat Paduka Yang Mulia Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pemimpin besar revolusi, kepada seluruh kaum buruh Indonesia berkenaan dengan perayaan 1 Mei, Hari Kemenangan Buruh 1965. Ini sesuatu yang menurut saya bersyukur, karena saya baru pertama kali ini melihat Presiden di tanggal 1 Mei menyatakan Hari Kemenangan Buruh, bukan Hari Buruh. Dan di 1 Mei 65 itu Presiden pertama Republik Indonesia sudah mencanangkan hari 1 Mei itu sebagai hari raya nasional, bukan hari libur nasional. Jadinya 1 Mei itu setara dengan hari raya Idul Fitri, hari raya Natal, hari raya Nyepi. Nah, ini. Dan di sini tugas pokok perburuhan itu diutarakan dengan Bung Karno. Ya, seperti tingkatkan kesadaranmu sebagai Sukoguru Revolusi untuk melawan, untuk meneruskan perlawananmu melawan kapitalisme, imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, dan tiap-tiap penindasan atau penghisapan manusia oleh manusia, dan untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur di Indonesia dan di seluruh dunia. Merujuk pada konsep Soekarno tahun 1965 itu, maka dia menganjurkan kaum buruh itu harus bersatu. Morsforming atau apa istilahnya zaman itu? Morsforming atau apa istilahnya itu? Emergency. Nah, Ya. Jadi harus menjadi satu kekuatan. Jangan menjadi orang kelompok yang peminta-minta.
Jadi ibaratkan kalau pemerintah minta itu, ya mungkin sekarang yang mengekor lah, ya follower lah, ya hanya minta jabatan lah. Itu kan dimintanya 1000, dikasihnya 1. Tapi kita harus merebut. Nah, merebut itu melalui politik. Jadi buruh jangan tabu tentang politik. Tahun 65, Pak Jukni ini sebagai kader Masumi, dia punya yang namanya Serikat Buruh Islam Indonesia. Maka dia kadernya. Di Cap, Pak Saiful, orang Masumi, dia juga Serikat Buruh Islam Indonesia. Kami dari Serikat Islam ada yang namanya GOPSI, Gabungan Organisasi Buruh Serikat Islam. Nah, begitu juga di GOPSI. Di PNI juga ada yang namanya SKBM, Serikat Buruh Marhaen Indonesia. Dan yang paling kuat saat itu adalah SOPSI, Sentral Organisasi Buruh Indonesia. Siapa itu? Punya PKI. Saat itu saja sudah 3,5 juta anggota SOPSI di bawah naungan PKI. Jadi semua jumlah penduduk pada waktu itu berapa, Pak? Waduh, 130? belum, 130 100 jutaan. 130 juta. 130 juta itu setelah Oma Irama menendangkan lagu. 135 juta. 135 juta. Kayak Gitu kan. Tahun Nah, jadi saat itu, tahun-tahun itu, Jadi di bawah 100 lah ya. untuk mengangkat harkat, orang-orang proletar di segi buruh atau marhaen disebut oleh Soekarno, atau oleh kita kaum duafa, nah, Mustafafin. mustahil. Iya. Harus diangkat melalui politik. Sebab bergeningnya mesti kuat. Maka seluruh partai politik mempunyai afiliasi buruh. Nah, begitu juga dengan guru. Yang pertama kali memberontak pemerintahan Hindia Belanda dari segi guru untuk memperbaiki nasib, ya, itu adalah guru. Waktu itu dia ingin bagaimana cara gajiannya, honornya itu tidak dibedakan antara guru asing dengan guru, dan itu terjadi sebelum 1900. Ya, 1900. Baru dimulai 1912, 1918 pertama kali buruh melawan, ada guru-guru perkebunan. Syarikat Islam. Ya. Dan itu juga Syarikat Islam juga yang mengkoordinir. Surya Pranoto, ya, dari Syarikat Islam, atau Semaun. Waktu itu belum PKI. Masih PSI merah. Ya. Dan kami guru-guru ini juga berjuang itu melalui Serikat Pekerja. Jadi dasar dari persatuan guru itu adalah Serikat Pekerja. Cuma dalam perkembangannya, ya pada saat 65 itu kami guru-guru bergabung dengan Serikat Pekerjanya dengan SBSI. SBSI saat itu bukan SBSI yang sekarang ya. Singkatannya SBSI itu Serikat Buruh Seluruh Indonesia juga namanya. Tapi saat itu ya. Persatuan Buruh Indonesia. Oh, iya PBI, Persatuan Buruh Indonesia. Nah, kalau ini masih ingat karena waktu itu dia sudah jadi pelakunya. Nah, tetapi karena PGRI itu saat itu agak sedikit berbeda dengan paham dari Bung Karno, maka dia mendekat ke kino-kino sekber Golkar. Dia mendekat ke sana. Karena di PGRI juga saat itu terbelah menjadi dua. Ada PGRI Pak Sentral. Pak Sentra dan PGRI non Pak Sentra. Dan satu bagian itu masuk ke dalam kelompok di bawah pengaruh komunis. Nah, tapi kami PGRI yang disebut Pak Sentral itu adalah PGRI yang berlandaskan Kongres. Oleh Subawinata ya sebagai pimpinannya, dia bersama-sama dengan ABRI untuk
melanjutkan perjuangan bangsa ini. Mas Yuni. Belum, sebelum Bapak Suni. Sebelum Bapak Suni. Itu berjuang untuk menegakkan negara kita ini melalui dekat dengan ABRI. Karena bagaimanapun juga tetap Pancasila itu sebagai satu-satunya azas yang sampai saat ini masih dipegang. Jadi menurut saya, kalau seandainya buruh ini ya ingin sejahtera, buruh ini ingin sama kedudukannya dengan bangsa-bangsa di dunia, ya, maka ya apa yang dikatakan oleh Soekarno itu kita harus lakukan, kita laksanakan. Sangat relevan. Ya, walaupun pemerintah sekarang yang mengaku dirinya sebagai ya ideologisnya Bung Karno, Anak ideologis. tetapi ternyata tidak juga berpihak kepada kaum Marhaen. Kaum Marhaen saat ini kan ada diwakili oleh kaum buruh, orang-orang yang tertindas, termasuk guru, apalagi guru honorer, ya, yang saat ini saja untuk uang sertifikasinya akan dibatasi. Ya, jadi ini juga persoalan hanya gara-gara alasannya pendidikan ini tidak maju-maju, katanya begitu. Padahal zaman Orde Lama yang namanya guru itu adalah jabatan fungsional yang paling terhormat. Ya. Tidak bisa orang menjadi guru tanpa mempunyai dedikasi yang kuat. Nah, malah zamannya Belanda lebih hebat lagi. Gaji guru itu dihitung bukan berdasarkan dolar, bukan berdasarkan rupiah, tetapi berdasarkan berapa harga sapi saat itu. Jadi kalau harga sapi saat itu 5 juta, ya 5 juta. Jadi kalau sekarang harga sapi 18 juta, ya itulah gaji guru mestinya. Tetapi pemerintah ingin mutu pendidikan maju, tetapi gaji gurunya pakai standarnya standar di bawah MK. Kalau di bawah MK sih mendingan. Tidak pakai standar. Tidak Standar jasa tadi. Jadi- Pahlawan tanpa. Jadi persoalan. Ya oleh sebab itu, ya masih relevan omongan dari Bung Karno, amanat dari Bung Karno tentang 1 Mei sebagai Hari Buruh, dan yang akan kita lakukan 3 bulan ke depan, menyongsong Hari Buruh Internasional. Hari Buruh Internasional. Jadi kenapa Hari Buruh dipakainya 1 Mei, tidak menggunakan Hari Pekerja 20 Februari yang seperti dicanangkan? Kita ingat, ada Hari Buruh Nasional, ada Hari Buruh Internasional. Hari Buruh Nasional 20 Februari, Hari Buruh Internasional 1 Mei, Hari Guru Nasional 25 November, Hari Guru Internasional 5 Oktober. Jadi harus ada, kita paham. Nah, kita tinggal mana yang memaknai. Kalau KSPI selalu menggunakan Hari Buruh Internasional, sudah benar. Kalau PGRI, Hari Guru Nasional dan Hari Guru Internasional. Dua-duanya. Karena bagaimanapun kami ini adalah bagian dari dunia. KSP juga mestinya bagian dari nasional, harus menghargai Perpres yang belum dicabut oleh Presiden, yaitu 20 Februari sebagai Hari Pekerja Indonesia. Nah, dia tahu sejarah, kita lagi-lagi sejarah, bahwa guru yang paling hebat itu adalah organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia. Begitu juga buruh. Yang paling hebat saat itu buruh itu adalah SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia saat itu. Nah, maka dipakailah hari lahirnya SPSI itu menjadi Hari Pekerja Nasional. Kita itu sejarah, tidak bisa dipungkiri. Dan kita harus mengakui bahwa itu perjalanan sejarah, perjalanan buruh. Jadi kita juga, kalau kita jas merah, juga jangan menghilangkan sejarah perburuan seperti itu.
Itu saja sebagai pemantik untuk pemula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mahal ini. Ya, saat ini kita sambil jalan kita kedatangan tamu kita, salah satu tokoh buruh Indonesia juga, sahabat kita hadir di sini, yaitu Pak Ali Akbar. Beliau adalah Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja PPMI, Penerbitan Percetakan, media informasi Penerbitan dan multi industri. Media kan di multi bisa kemana-mana. Dan juga adalah beliau sebagai Ketua Den, Vice Presiden Senior. Den Senior, Wakil Presiden Senior KSPI. Nah, kita bersama kita bergabung menghangatkan diskusi siang ini, ngambil ngopi siang ini. Bentar, saya ada pertanyaan. Lanjut. Lanjut dulu, sambil jalan baru. Ya. Pertanyaan saya kok Lanjut. itu aja pertanyaannya. Ya. Boleh dong? Ya. Kalau udah pulang nih. Oke, kita lanjutkan ke Pak Jupni. Lanjut. Ke Pak Jupni, gini Pak Jupni. Pak Jupni ini adalah dari serikat pekerja dari bawah, dari PUK. Dari PUK di Palembang begitu ya. Aktif dari PUK tingkat korban pecatan. Nah, dan juga salah satu waktu mudanya adalah tokoh aksi juga, ikut mengaksi dan juga korban pemecatan PHK, dan pasti tahu banyak lah cerita tentang perburuhan masa-masa lalu. Nah, tadi yang kita tukil dari perkataan Bung Diding, tidak pula merupakan sejarah untuk ke depan kita. Nah, bagaimana Pak Jupni tentang kondisi perburuhan saat itu, dan apa peran Pak Jupni di sana juga, dan sampai Pak Jupni berkiprah sampai di SPSI, sampai di KSPI. Tanggal 1 Mei 1965. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat sejarah gerakan buruh Indonesia, memang pada dasarnya kalau dulu sebenarnya lebih revolusioner ya, lebih keras, lebih militan. Belakangan memang ada juga gerakan-gerakan seperti itu, seperti misalnya demo-demo. Tetapi kalau dari segi militansi, terus terang saja saya lihat jauh kurang dari segi militansi. Ya. Jadi memang masa banyak, ya. Tapi ini kritik membangun ya, bukan kritik anu ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergerak, bersusah payah meninggalkan tempat pekerjaan untuk ikut berdemo di jalan-jalan dan sebagainya itu. Namun karena sampai sekarang belum ada yang berhasil, sebab semua kriteria apa yang kita lakukan itu dalam bentuk perjuangan itu adalah ujung indikatornya adalah hasil. Misalnya berkali-kali kita tentang PP 78 demonstrasi. Tapi apakah PP 78 dicabut? Tidak. Kemudian juga mengenai Omnibus Law. Berkali-kali juga demonstrasi. Hasilnya apa, bagaimana? Ujung-ujungnya ke Mahkamah Konstitusi juga. Tidak. Tapi maaf ini, karena kita semua terlibat ini ya. Pak Idris terlibat, semua terlibat, kita terlibat. Jadi kritik ini adalah self-kritik, otokritik. Nggak ada masalah kita bicarakan internal kita. Ya. Karena dengan kritik-kritik internal yang konstruktif, itu akan memberikan pencerahan untuk masa depan. Bagaimana seharusnya perjuangan yang kita lakukan. Harus ada indikator. Indikator itu adalah ukuran-ukuran keberhasilan. Hanya demonya yang rajin dan setiap hari demo, tetapi kalau tidak berhasil juga, itu nanti jadi rutinitas. Kalau sudah jadi rutinitas, nggak ada efek. Orang akan menganggap rutin biasa, dia lagi, lu lagi katanya. Jadi oleh karena itu, dengan adanya penemuan pidato Presiden 1965 ini, saya mempunyai pemikiran lain untuk memanfaatkan isi pidato itu. Mungkin bisa kita dengan satu alternatif perjuangan lain, bisa kita tempuh dengan cara lain.
Maksud saya adalah Tempuh apa tempuh? Tempuh atau tempur? tempuh. Sangat bahaya itu sebenarnya. Tempuh itu bahasa Belanda Iya, zaman iya. Belanda. Tadi pakai S. Bahasa Melayu zaman Belanda. Lanjut. Tempur tadi bilang. Tempuh, ya. Bertempur. Jadi bagaimanapun kebetulan pemerintah sekarang ini adalah anak ideologis dari Bung Karno sebagai pemimpin pendiri dari Partai Nasionalis Indonesia (PNI). Sekarang ada partai yang namanya PDI Perjuangan, juga sebenarnya adalah jelmaan dari PNI. Karena PNI, terutama yang namanya PNI ASU itu dibubarkan, sama dengan PKI, maka timbul karena dulu ada PNI Osa Usep namanya. Ya, Osa Usep. Ada dua PNI. Osa Maliki sama Usep. Osa Usep, makanya disebut Osa Usep. Osa Usep, ya, betul. Usep Maliki. Jadi disebut Osa Usep. Ini yang direstui pemerintah Soeharto. Sebab kalau PNI ASU, Alis, Sastro Amijoyo sama Surahman, itu dibekukan karena kerjasama erat dengan Partai Komunis Indonesia. Dengan yang PNI Osa Usep, ini silahkan jalan terus. Dan itulah yang diteruskan menjadi PDI Perjuangan sekarang ini. Dulu namanya PDI saja, yang dipimpin oleh Suryadi. Suryadi memang antek Soeharto, tidak bisa apa-apa. Kemudian pemerintah sekarang kebetulan, ini saya katakan sekali lagi, adalah anak ideologis dari PNI itu yang dipimpin oleh Soekarno. Jadi kalau fakta tulisan ini, dokumen ini kita sampaikan kepada pemerintah sekarang, kepada Jokowi, bahwa you anak ideologis dari di mana Soekarno dengan pidato ini sangat memperhatikan kaum buruh, sangat pro kaum buruh, sangat melindungi kaum buruh isi pidato itu. Maka kenapa Jokowi sekarang ini diartikan sangat menentang atau tidak peduli dengan nasib kaum buruh? Mudah-mudahan siapa tahu Tuhan akan memberikan jalan dengan adanya dokumen ini untuk perbaikan nasib kaum buruh. Saya kira demikian sementara. Di samping itu nanti bisa juga acara ini kita lanjutkan dengan upaya-upaya lain, yaitu misalnya dengan membentuk semacam partai buruh. Untung ruginya apa, kemudahan kemudahannya apa, diskusi dulu, Pak. ya. Kalau bikin partai itu nanti Pak Ali jadi Ya. ketua umum. Nanti lihat aja anunya, ya. Jangan Nanti dipotong terus. kita anukan, kalau mengalami kesulitan siapa sponsor dan sebagainya, siapa akan memulai misalnya sebagai inisiator. Jadi berbagai jalan ke Roma itu bisa kita lakukan. Seperti tadi ada teman-teman kita dari Rumah Sakit Muhammadiyah Cempaka Putih. Banyak orang di PHK itu. Direkturnya alasan macam-macam. Saya bilang, coba kau ngomong dengan direkturmu itu. Ini Rumah Sakit Islam Muhammadiyah. Prinsip di dalam Islam, bayarlah upah buruhmu sebelum kering dia punya keringat. Tolong kepada direktur terjemahkan ini apa artinya ini, itu aja. Apa jawabannya? Dengan apa yang semacam itu, arti dari filsafah Islam yang seperti itu apa jawabannya? Kelihatan jawabannya apa? Benar-benar dia Islamis atau enggak? Jadi seperti itu banyak jalan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.